Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis soal kiper MU, David De Gea. Langkah Manchester United untuk lolos UCL musim depan sedang terancam lantaran kalah oleh West Ham 1-0. Paling disorot atas kekalahan ini adalah De Gea karena nggak mampu menepis tendangan relatif mudah yang jadi satu-satunya gol pada laga ini. Terlalu sadis memang jika menyalahkan De Gea saja atas keseluruhan performa nggak stabil MU belakangan ini. Lantaran masalah seperti buang-buang peluang juga masih sering terjadi. Pun begitu, gaya main De Gea sedang disorot akhir-akhir ini lantaran MU nggak bisa build up pendek dari bawah karena ia kerap melakukan long pass jauh ke depan. Permasalahannya adalah long pass atau umpan-umpan lambung De Gea ini nggak tepat sasaran atau membuat MU kehilangan possession. Seperti pada laga versus Brighton di FA Cup ini, ia hanya mencatatkan 44,4% akurasi umpan, sehingga umpan yang nggak akurat ini membuat berpindah possession. Nah, kita akan analisis gaya main kiper asal Spanyol ini apakah masih cocok untuk MU terutama di musim depan. Let's go, kita bahas sama-sama. Nggak bisa dipungkiri, De Gea datang ke MU dengan potensi yang menjanjikan dan bahkan di beberapa musim sebelumnya jadi pemain penting di bawah Mistar lantaran kerap melakukan penyelamatan krusial. De Gea juga sering jadi penyelamat atas performa buruk bek-bek MU. Keahlian dalam menghentikan bola atau disebut shot stoppingnya salah satu yang terbaik. Hal ini juga yang membuatnya menyabet beberapa gelar individu meski timnya sedang nggak baik-baik saja. Rekor clean sheet-nya pun tergolong tinggi, meski rekor ini bukan semata-mata dari tugas kiper saja. Permasalahannya adalah dalam menjadi penjaga gawang, nggak hanya aspek shot stopping saja. Yang paling disoroti adalah kemampuan ball playing serta distribusi atau umpannya yang kurang. Hal ini juga yang jadi alasan pelatih timnas Spanyol Luis Enrique nggak memanggilnya pada Piala Dunia lalu. Memang, ia nggak secara terang-terangan menyebut kekurangan orang lain di media, namun sudah bukan rahasia lagi jika kemampuan ball playingnya yang bikin De Gea nggak dipanggil. Beberapa waktu lalu, Ten Hag juga sempat mempermasalahkan soal kontrol pertandingan yang jadi sebab Spurs bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Nah, apa hubungan kontrol pertandingan dengan De Gea? Mengontrol pertandingan memang ada banyak cara, tapi yang disoroti di sini adalah mengontrol possession. Bagaimana tim bisa memegang possession ketika kiper kerap melakukan long pass? Apalagi di laga ini, De Gea juga mencatatkan akurasi passing yang kurang. Ini adalah statistiknya dibanding Foster, di mana pas sukses De Gea hanya 55%. Yap, long pass sebetulnya boleh saja, tapi De Gea kerap melakukan ketika shape belum ideal. Bola langsung dikirim ke depan tanpa tujuan untuk melewati atau melompati pres lawan. Seperti pada klip ini, hanya ada 2 pemain di depan sementara Brighton sudah siap dengan second ball atau bola muntah. Jadi, ini bukan soal akurasi saja, melainkan bagaimana tim bersiap menerima bola di depan. Yap, terpenting sebetulnya adalah bola kedua atau bagaimana setelah dilakukan long pass, tim bisa terus mendapat possession. Inilah masalah De Gea atau lebih tepatnya masalah MU, lantaran dibutuhkan pemain yang segera mendekat ke lokasi jatuhnya bola untuk memenangkan possession setelah bola muntah atau second ball tadi. Dalam banyak momen juga, De Gea jarang mengubah arah badan atau body shape sehingga pandangan kurang luas. Terlihat di klip ini, Lindelof sudah membuka ruang dan memberikan kode juga untuk disirkulasi ke sisi lain. Namun, karena body shape tetap ke depan, ia lebih memilih umpan lambung. Salah satu kelemahan lain adalah De Gea lebih suka berada di bawah Mistar, alih-alih bergerak keluar memotong crossing. Hal ini senada dengan apa yang disebut Enrique bahwa ia butuh kiper yang unggul duel udara. Dari statistik tangkapan bola atas pun, ia termasuk terendah di atas Kepa yang memang menit bermainnya nggak setinggi De Gea. Ini menunjukkan bahwa ia pasif dalam memotong crossing, baik itu cross atas ataupun mendatar yang sering dilakukan di EPL. Akibatnya, ketika ada cross, ia lebih sering menunggu sampai penerima cross menembak, alih-alih memotong cross terlebih dahulu.
Salah satu error yang dia lakukan ketika melawan Everton di mana ia nggak siap memotong cross yang sebetulnya jatuh di bawah kakinya. De Gea lebih memilih mematung di tiang dekat sehingga cross yang sebetulnya nggak akurat melewati kolong kakinya. Dan musim ini, ia semakin menunjukkan juga bahwa kemampuan shot stoppingnya yang kurang meyakinkan. Dilihat dari statistik pasca tembakan alias PSXG, sebetulnya nilai tembakan-tembakan yang dihadapi De Gea musim ini setara dengan 38,45 gol. Namun, ia kebobolan lebih banyak yaitu 41. Kiper yang bagus menggunakan metrik ini harusnya bisa kebobolan lebih sedikit dari nilai PSXG-nya. Terbukti juga dalam gol Benrahma yang harusnya bisa ia selamatkan jika melihat arah tembakannya yang sebetulnya nggak terlalu sulit untuk dijangkau. Pada laga ini pun ia melakukan error saat build up, namun nggak berujung jadi gol yang menunjukkan kemampuan ball playing-nya kurang. Pada dasarnya, kiper memang terlalu beresiko memainkan bola di belakang. Namun untuk mempertahankan possession versus high press, kiper mutlak dibutuhkan untuk bisa memainkan bola, kecuali tim itu memang nggak berniat bermain possession. Kesalahan juga keniscayaan. Kiper sekelas Alisson pun terlihat melakukan kesalahan saat melawan MU. Belum juga nama-nama beken lain seperti Neuer sampai Ederson. Jadi, kesalahan masih bisa diwajarkan selama ia memberikan lebih bagi tim, ketenangan, kepercayaan rekannya, dan terlebih terlibat dalam bangun serangan atau build up, sehingga possession terjaga. Kita akan lihat nasib De Gea musim depan. Sudah sepatutnya MU move on minimal dengan mengurangi jam terbangnya untuk memberikannya kepada kiper baru yang punya kemampuan lebih. Mengingat gaji De Gea cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari gaji Ederson dan Alisson jika digabungkan.